Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas kembali materi KD 3.1 tentang posisi Regas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Materi kelas 11 semester 1. Materi kita kali ini adalah materi kedua tentang karakteristik wilayah Indonesia. Nah, bagaimana dengan karakteristik wilayah Indonesia? Karakteristik wilayah Indonesia terbagi atas dua. Kita lihat yang pertama adalah karakteristik daratan, dan yang kedua karakteristik wilayah perairan. Nah, di gambar bisa Anda perhatikan. Kita masuk dulu yang pertama tentang karakteristik daratan. Apa itu karakteristik daratan? Dimana kenampakan visi yang utama di daerah daratan kita adalah pegunungan. Indonesia merupakan daerah titik temu rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik. Makanya negara kita memang banyak sekali terdapat pegunungan. Nah, seperti bisa Anda lihat pada gambar. Nah, ini dia sebaran daripada pegunungan yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan karakteristik perairan? Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Nah, ini gambarnya perairan laut ya tentu terkait dengan wilayah lautnya. Sedangkan kalau perairan daratan atau perairan darat ada dua di sini, ada sungai dan danau. Nah, kita bahas lagi perairan darat yang pertama, yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Nah, negara kita Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena pengaruh distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi setiap wilayah atau daerah yang berbeda-beda. Kemudian perairan darat yang kedua yaitu danau. Nah, apa itu danau? Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Nah, negara Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, kemudian 735 danau kecil atau situ, dan 162 waduk. Sedangkan berdasarkan proses terjadinya, danau bisa kita kelompokkan atas 4 macam, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Nah, ini dia gambar dari jenis-jenis danau tersebut. Yang pertama danau tektonik, dan yang kedua danau vulkanik, yang ketiga danau tektovulkanik, dan terakhir danau karst. Apa perbedaannya? Kalau danau tektonik dia terjadi karena proses tektonisme, sedangkan kalau danau vulkanik terjadi karena proses vulkanisme. Sedangkan danau tektovulkanik gabungan dari proses tektonisme dan vulkanisme. Sedangkan kalau danau karst terjadi di daerah sekitar karst atau kapur. Kemudian kondisi perairan laut Indonesia. Nah, perairan laut Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan luasnya perairan Indonesia mencapai sekitar 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari total luas wilayah negara kita. Nah, sama halnya dengan perairan darat tadi, karakteristik laut Indonesia itu dipengaruhi atau dia memiliki karakteristik yang khas. Nah, makanya di sini ada 3 karakteristiknya,
Yang pertama, karakteristik laut terbuka, seperti pada gambar, seperti laut lepas. Kemudian yang kedua, laut setengah tertutup. Dan yang ketiga, laut tertutup. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia? Laut Nusantara kita secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua atau continental shelf, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, silakan diperhatikan pada peta di sebelah kiri. Nah, contohnya, akibatnya kita terdiri dari dua jenis laut. Ada laut dangkal, contohnya laut Jawa, dan ada laut dalam, contohnya laut di sekitar Kepulauan Maluku. Kemudian, kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Sedangkan dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh periodisitas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi, sehingga menyebabkan adanya 4 tipe pasang surut. Yang pertama, pasang surut harian tunggal. Yang kedua, pasang surut harian ganda. Yang ketiga, pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Dan yang keempat, pasang surut campuran condong ke pasang surut ganda. Selanjutnya, kondisi sumber daya hayati Laut Indonesia. Seperti kita ketahui, Laut Indonesia sangat kaya sekali akan sumber daya lautnya. Beberapa di antaranya, yang pertama ada padang lamun, yang kedua terumbu karang, dan yang ketiga mangrove. Terakhir, terkait dengan kondisi karakteristik laut, ada istilahnya yaitu ekoregion laut Indonesia. Apa itu ekoregion laut? Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Di sini Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Nah, contohnya seperti Samudra Hindia, kemudian Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Itulah dia beberapa contoh kawasan atau ekoregion laut Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja dulu materi kita pada pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.